Abu Nawas pura-pura gila untuk menolak jabatan. Mempunyai jabatan bagi banyak orang memang terkadang sangat menggiurkan. Dengan menjadi pejabat, orang akan merasa dihormati dan tentu saja merasa hidupnya akan menjadi lebih mudah. Karenanya, banyak orang pun menjadi gila jabatan. Meski sesungguhnya, di balik kebesaran yang disandangnya, terpikul beban tanggung jawab yang besar pula. Namun, berbeda dari kebanyakan orang yang gila terhadap jabatan, Abu Nawas Justeru berpura-pura gila demi menolak jabatan, karena ia telah mengetahui benar beban yang akan ditanggungnya kelak. Ayah Abu Nawas merupakan seorang kadi atau hakim. Saat ayahnya meninggal, melihat kecakapan Abu Nawas yang dinilai sama dengan ayahnya, sang raja pun meminta Abu Nawas untuk menggantikan posisi ayahnya, maka sang raja pun memerintahkan untuk menjemput Abu Nawas menghadapnya. Demi mengetahui maksud sang raja tersebut, ketika utusan sang raja telah sampai di depan rumah Abu Nawas pun pura-pura gila. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Abu Nawas menyodorkan sebatang pohon pisang kepada utusan tersebut. "Tolong mandikan kudaku ini di sungai agar kembali bersih dan segar, ya." Utusan sang raja pun hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala. "Kamu mau menghadap sang raja atau tidak?" Alih-alih menjawab, Abu Nawas kemudian mengambil pasir yang ada di halaman rumahnya lalu mengusir utusan sang raja itu untuk kembali ke istana. Sang raja pun menjadi geram. Sang raja kembali memerintahkan untuk menjemput Abu Nawas dan bila perlu menyeretnya jika melawan. Akhirnya Abu Nawas pun berhasil dihadirkan ke hadapan sang raja. Di hadapan sang raja, Abu Nawas kembali berlagak tidak waras, bahkan bertindak semakin ngawur, hingga akhirnya sang raja pun naik pitam dan memerintahkan untuk memberi hukuman kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipukul sebanyak 25 kali. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang kembali. Ketika hendak keluar dari istana, di pintu gerbang istana, Abu Nawas dicegat oleh seorang pengawal. "Abu Nawas, jangan pergi dulu dong. Kamu harus memenuhi kesepakatan kita dulu. Bukankah dulu kamu sepakat kalau kamu mendapatkan hadiah dari sang raja, maka separuhnya akan kamu berikan kepadaku?" Abu Nawas tersenyum. "Tenang, kawan, jangankan separuh, semuanya pun dapat aku berikan kepadamu." Penjaga gerbang nampak tersenyum girang. Namun, tiba-tiba Abu Nawas pun mengambil sebatang kayu yang cukup besar dan memukul penjaga tersebut sebanyak 25 kali hingga penjaga gerbang pun jatuh tersungkur, pingsan. Abu Nawas pun meneruskan langkahnya untuk pulang ke rumah. Setelah siuman, penjaga gerbang itu kemudian menghadap ke sang raja dan melaporkan kalau ia telah dianiaya oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali dipanggil ke istana. "Benar kamu telah memukuli penjaga itu?" tanya sang raja kepada Abu Nawas yang kini ada di hadapannya, sambil menunjuk ke arah penjaga gerbang. "Benar, Baginda," jawab Abu Nawas enteng. "Tapi memang sudah sepatutnya dia mendapatkannya, Baginda." Sang raja pun menjadi bingung. "Begini, Baginda," Abu Nawas meneruskan ucapannya, "ketika mau masuk ke istana, hamba dicegat terlebih dahulu oleh dia. Dia minta kalau nanti hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka dia minta hadiah itu dibagi separuh dengannya. Nah, pas hamba keluar tadi, dia pun menagihnya. Hamba pun memenuhinya, Baginda." Kini giliran sang raja yang menjadi marah kepada pengawal istananya. Sang raja pun mengancam, jika penjaga itu masih juga melakukan praktik pemerasan, maka ia akan dipecat dan diberi hukuman yang berat. Abu Nawas pun kemudian diperbolehkan pulang. Hari-hari kemudian, Abu Nawas kembali sering bertingkah seperti orang gila, hingga akhirnya sang raja menyangka Abu Nawas benar-benar telah menjadi gila, akibat ditinggal pergi ayahnya. Akhirnya, sang raja pun membatalkan niatnya untuk mengangkat Abu Nawas menjadi kadi dan memilih orang lain. Sang raja memilih seseorang yang sebenarnya tidak begitu cakap, namun ia telah berhasil mempengaruhi orang-orang di sekitar sang raja hingga saat sang raja berkonsultasi kepada mereka, mereka pun menunjukkan seseorang tersebut. Saat ayahnya merasa ajal telah hampir dekat, ia memanggil Abu Nawas untuk mendekat kepadanya. Ia meminta anaknya itu untuk mencium dari dekat kedua telinganya. Abu Nawas pun menuruti. Saat mencium telinga ayahnya yang sebelah kanan, Abu Nawas mendapati bau yang sangat harum. Namun sebaliknya, saat mencium telinga ayahnya yang sebelah kiri, ia mendapati bau yang sangat busuk. Ayahnya kemudian meminta Abu Nawas untuk menceritakannya secara jujur, apa yang telah diciumnya barusan. Abu Nawas pun dengan jujur menceritakannya. Ayahnya pun kemudian berkata, "Suatu hari datang dua orang kepadaku, mengadu tentang persoalan yang sedang mereka hadapi. Terhadap orang yang pertama, aku sangat memperhatikannya.
Namun, terhadap orang yang kedua, karena aku tidak begitu menyukainya, maka aku tak dengarkan pengaduannya. Itulah, nakek. Jika kau kemudian menjadi kadi, maka kau pun akan mengalami resiko yang sama. Namun, jika kau tidak ingin menjadi kadi, maka kau harus mencari alasan agar sang raja tidak akan memilihmu. Meski, tetap saja sang raja akan memilihmu. Abu Nawas memang akhirnya tidak dipilih oleh sang raja untuk menjadi kadi. Namun, sang raja masih suka memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai pendapat tentang suatu perkara. Bahkan, terkadang Abu Nawas hanya dipanggil ke istana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aneh dan tidak masuk akal dari sang raja. Demikianlah, pada akhirnya orang cakap memang akan tetap mendapatkan kedudukannya, bagaimanapun ia menghindarinya, sementara orang yang tidak cakap akan dengan sendirinya tersingkir kemudian.